بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih pada Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Dan yang terakhir kemarin adalah babur rajul yatakallafu ta'am li ikhwanihi, hadis 5434 itu yang terakhir. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ulang satu hadis terakhir, yaitu babur rajul, bab seseorang yatakallafu, yang dia itu memaksakan diri, at-ta'am, membuat makanan, li ikhwanihi, untuk saudara-saudaranya. Dalam hal ini ada satu hadis yang melarang kita untuk takalluf, yaitu memaksakan diri untuk menghidangkan makanan kepada tamu. Tetapi hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, naha, Rasulullah melarang anit takalluf, dari memaksakan diri, lidhaif, untuk tamu. Jadi menghidangkan kepada tamu tidak usah memaksakan diri, apa yang ada. Kalau dia mampunya sesuatu yang murah, yang diberikan sesuatu yang murah, tidak ada masalah. Nah, hadis ini kata Syekh Al-Albani sahih, tetapi beberapa ulama yang lain mengatakan dhaif karena sanadnya layyin, ya, sanadnya adalah dhaif. Nah, bisa jadi Imam Bukhari membuat bab ini, bab seseorang takalluf membuat makanan untuk saudara-saudaranya, bisa jadi beliau berisyarat bahwasanya hadis yang melarang itu adalah dhaif. Buktinya ada seseorang yang takalluf untuk membuat makanan untuk saudara-saudaranya dan dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babu man adhafa rajulan, bab orang yang menjamu seseorang ila ta'amin, kepada suatu makanan, wa aqbala, dan dia itu menghadap, ala amalihi, terhadap pekerjaannya. Artinya orang mengundang seseorang untuk makan tapi tidak menemani makan. 5435 wabihi ilaihi wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu taala qala حدثني عبد الله بن منير قال أنه سمع النضر قال أخبرنا بن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت adalah aku gulaman, seorang anak kecil. Gulam itu yang belum balik. Amsi, saya berjalan, ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, kepada gulamin lahu, budak beliau. Nah, jadi gulam yang pertama itu adalah anak kecil, gulam yang kedua ini adalah budaknya. Karena ada kata-kata lahu, milik beliau. Khayyatin, yang dia itu tukang jahit. Tukang jahit itu zaman dulu termasuk pekerjaan yang murah, yaitu hasilnya sedikit sehingga dia termasuk orang miskin. Fa'atahu, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biqas'atin, dengan satu wadah, fiha ta'amun, di dalamnya ada makanan, wa alaihi, dan pada makanan tadi ada tubba, ada labu. Faja'ala, maka berbuatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba', mengikuti atau membuntuti ad-dubba, labu tersebut, ya. Jadi di mana ada labu diambil oleh beliau. Qala, Anas mengatakan, falamma, maka tatkala ra'aitu dzalika, saya melihat hal tersebut, ja'atu, aku pun berbuat, ajma'u, mengumpulkan labu, baina yadayhi, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang bersama orang alim itu hendaklah menjadi khatimnya, berkhidmat, ya. Nabi kan mencari-cari, nah oleh Anas dicarikan, udah panjenengan enggak usah cari, saya yang cari. Qala fa'aqbala, maka menghadaplah al-ghulamu,
si budak tadi ala amalihi, pada pekerjaannya. Nah, ini yang berkaitan dengan bab atau syahidul bab. Dia sudah menghidangkan kepada Nabi tapi tidak ikut makan. Seperti itu boleh tidak? Boleh. Jadi tidak harus seseorang yang memberikan jamuan makan untuk ikut makan bersama tamunya. Tetapi kalau kita ikut makan, maka itu lebih afdal. Jadi satunya afdaliyah, satunya mubah. Sama dengan korban akikah. Untuk bayi laki-laki 2 ekor. Nah, itu afdaliyah. Tapi seandainya 1 ekor, mubah, tidak ada masalah. Fa'ala Anas, berkata Anas, la azalu, tidak henti-hentinya uhibbut tuba, aku mencintai labu ba'dama, setelah ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a, melakukan ma sana', apa yang beliau lakukan. Ini dalil mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebenarnya dia tidak cinta, tapi saking cintanya kepada Nabi, maka dia pun menjadi cinta kepada sesuatu yang dicintai Nabi. Sebaliknya juga membenci sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Padahal sebenarnya dia tidak benci. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi awal datang ke Madinah kan tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub di bawah, Nabi di atas. Oleh Abu Ayyub dari bawah dikirimi makanan ke atas. Nanti kalau ada sisa makanan, Abu Ayyub bertanya, di mana letak jari Nabi tadi pas makan? Nah, dia paskan makan di tempat sisa jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu hari dia kasih makanan, ada bawangnya, bawang atau berambang. Ternyata tidak disentuh oleh Nabi SAW. Dia tanya, mana tadi Nabi makan? Maka dijawab, Nabi tidak makan. Sehingga dia kaget, dia naik lagi ke atas, dia tanya, ya Rasulullah, apakah ini haram? Maka beliau mengatakan, tidak haram, tetapi saya tidak menyukainya. Walakini akrahu. Nah, maka kata Abu Ayyub, idzan akrahu ma karihta. Kalau begitu, saya pun juga tidak suka sesuatu yang Anda tidak suka. Nah, habis itu kemudian Abu Ayyub sudah tidak makan lagi bawang atau berambang mentah. Nah, itu karena Nabi SAW tidak menyukainya. Berikutnya babul marok, bab kuah. 436. Nah, kalau di kalau di Solo ya ini soto, ya, bab soto. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا bahwasanya penjahit da'a mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk satu makanan sana'ahu yang dia telah membuatnya. Nah, di sini kalimatnya da'a, ya, mengundang Nabi. Dalam hadis Nabi, hadis yang sebelumnya tadi, Nabi yang datang. Sehingga ini bisa 2 kejadian, bisa juga ini adalah satu kejadian yang sama tetapi diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Tapi hukum asalnya adalah ta'addud, ya, yaitu 2 kejadian yang berbeda. Fadhahabtu, maka saya pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba, maka dia pun menghidangkan khubza sya'ir, roti gandum. Nah, di sini kan yang dihidangkan berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Meskipun bisa jadi ya sama tadi ya. Wa maraqan, dan kuah fihi, padanya tubbaun, ada labu, wa qadidun, dan qadid. Qadid itu adalah daging yang sudah dikeringkan. Maka qadid itu artinya adalah muqaddad, yang dikeringkan. Disebut qadid karena dikeringkan, dendeng. Ra'aitu, aku melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u, mengikuti ad-dubba, labu, min hawali, dari samping-samping al-qas'ah, wadah. Falam azal, maka tidak henti-hentinya uhibbut dubba, aku mencintai labu, ba'da yauma idzin, setelah hari tersebut. Jadi melihat sebagian kalimatnya, ini menunjukkan bahwa kejadiannya satu. Melihat sebagian kalimat yang lain menunjukkan kejadiannya berdua. Nah, makanya dua-duanya mungkin ya. Mungkin ini satu kejadian, mungkin juga adalah kejadian lain. Tapi ringkasnya ini menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diundang orang miskin pun beliau tetap mau datang untuk makan. Berikutnya babul qadid, bab tentang dendeng. 5437. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Nuaimin qala hadatsana Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah an Anas radhiyallahu anhu qala Ra'aitu, aku melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya, didatangkan bimaraqatin, dengan kuah.
fiha tibba'un, di dalamnya adalah buwa qadidun dan dendeng. Fara'aituhu, maka aku melihat Nabi yatatabba'u, mengikuti ad-dubba, labu ya'kuluha, memakannya. Dan ini cara kita memasak kuah yang ada dagingnya, jangan total daging, tetapi dicampuri dengan yang lain. Karena kalau total daging itu harganya mahal. Nah, sehingga fungsi dari dubba ini adalah supaya isinya banyak. Sehingga ini sudah diterapkan di soto Solo ya. Soto sapi lebih banyak isinya apa? Kecambah. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis yang lain disebutkan nukathir bihi ta'amana. Dengan labu itu kita memperbanyak makanan kita. Nukathir bihi ta'amana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Waktu itu ada dubba atau qara, ya, yaitu labu. Maka Nabi mengatakan, hadal qara, ini adalah labu, nukathir bihi ta'amana. Kita memperbanyak dengan labu itu makanan kita. Ya. Jadi dagingnya isinya dikit, tapi dengan sebab adanya labu, nah, jadinya seperti banyak isinya. Apa yang sudah kita lakukan sehari-hari kadang-kadang ternyata sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal diniatkan bahwa ini mengikuti sunnah Nabi, akan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5438 wa bihi ilaihi qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman bin Abis an abihi. Abis ini jangan dibuat nama ya. Karena Abis itu artinya yang bermuka masam. Dari bapaknya Pak Abis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma fa'alahu, tidaklah Nabi melakukannya illa kecuali fi amin, pada satu tahun, ja'an nasu, yang orang-orang itu lapar. Arada, beliau ingin ayyuta'ima, bahwasanya memberi makan al-ghaniyu, orang kaya, al-faqira, kepada orang fakir. Wa in kunna, dan sungguh adalah kami, lanarfa'u, sungguh kami mengangkat, al-qura'a, qura'. Qura' itu adalah bagian yang tipis dari betis, betis binatang. Jadi ada rukbah, ada lutut, kemudian sampai ke bawah. Nah, bagian yang tipisnya itu adalah disebut sebagai apa namanya, qura. Ba'da khamsata asyrah, setelah 15 hari. 15 hari berarti sudah lebih dari 3 hari. Wa ma syabi'a, dan tidaklah kenyang alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzi burrin, dari roti gandum yang bagus, makdumin, yang dikasih lauk, salasan, selama 3 hari. Nah, jadi yang dimaksud Aisyah di sini, ma fa'alahu, Nabi tidak pernah melakukannya. Melakukannya maksudnya melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fa'alahu ay an-nahya an iddikhari al-lahmi akthar min thalath. Jadi Nabi tidak pernah melarang menyimpan makanan daging kurban lebih dari 3 hari, kecuali pada 1 tahun di mana banyak orang-orang yang lapar. Sehingga oleh Nabi dikasih peraturan, ini khusus tahun ini, tapi Nabi tidak mengatakan khusus tahun ini ya. Pokoknya ini jangan lebih dari 3 hari menyimpan daging kurban. Nah, setelah itu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari enggak apa-apa, karena di sini dikatakan ba'da khamsa asyra. Kami sampai menyimpannya lebih dari 15 hari, enggak ada masalah. Nah, apakah hukum yang tahun kemarin berlaku? Bisa berlaku lagi kalau terjadi kejadian yang sama. Karena kaidahnya adalah al-hukmu yaduru ma'illatihi. Ya. Hukum itu akan berputar sesuai dengan illatnya, dengan sebabnya. Kalau ada sebab yang sama, maka hukum yang sama akan muncul. Kalau tidak ada sebab, maka hukumnya sudah hilang. Sama dengan rodokul kabir. Ya. Menyusui orang yang sudah besar. Boleh enggak berlaku lagi? Boleh. Asalkan kejadiannya sama dengan kejadian yang dialami oleh Sahlah dengan siapa itu? Salim ya, yang rodokul kabir, yang menyusui orang yang sudah besar. Kalau sebabnya sama, maka hukumnya sama muncul ya. Tapi sebabnya tidak sama, tidak bisa kita katakan hukumnya sama.
Berikutnya bab man nawala, orang yang memberikan au qaddama atau menyodorkan, menghidangkan ila sahibihi kepada sahabatnya alal maidati di atas hidangan syai'an sesuatu. Maidah itu bisa diartikan hidangan, bisa diartikan meja makan ya. Tapi Nabi kan biasanya tidak pakai meja makan. Nah, sehingga saya lebih suka mengartikan maidah ini hidangan. Jadi ada hidangan yang dihidangkan ya, di satu meja atau di satu tempat ya. Kemudian di sampingnya ada hidangan lagi. Nah, maka kita bolehnya itu adalah memberikan yang ada di hidangan tadi. Tidak boleh kita berikan kepada hidangan yang lain. Jadi hidangan yang di timur jangan dipindah ke hidangan yang di barat. Yang di barat jangan dipindah ke timur. Tapi kalau dalam satu hidangan, nah maka saling memberi tidak ada masalah. Qala wa qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, la ba'sa, tidak mengapa ayyunawila, bahwasanya memberikan ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam satu hidangan ya. Wala yunawil, dan tidak boleh memberikan min hadhihi maidah, dari hidangan yang ini ila maidatil ukhra, kepada hidangan yang lain. Jadi kita manut sama pemilik hajatan ya. Pemilik hajatan itu kan sudah merapikan, ini makanan taruh sini, ini makanan taruh sini. Nah, jangan kita pindah-pindah lagi. Karena kalau kita pindah-pindah, itu berarti kita tidak sesuai dengan aturannya pemilik rumah ya. Kita harus beradab kepada pemilik rumah. Disuruh masuk dari sini ya masuknya dari sini, keluar dari sana ya keluar dari sana. Jangan kita gegabah berbuat semua sesuai dengan kemauan kita. Ibnu Mubarak ini termasuk dari ulama-ulama ijtihad. Jadi dulu ulama-ulama ijtihad yang punya madhab itu ada sangat banyak, sekitar 80 ulama ijtihad punya madhab. Tapi madhab yang besar itu sekitar 10 saja. Nah kemudian dari 10 ini tersisa 4 yang kita kenal. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dulu ada 80 madhab, salah satunya madhab Ibnu Mubarak ini. Ibnu Mubarak, kalau kita membuka kitab Taqribut Tahdzib, itu dikatakan sebagai alimun mujahidun jawadun. Dia seorang alim, mujahid, ahli jihad, dan dia orang yang dermawan, ahli sedekah. Makanya Ibnu Hajar mengatakan jumi'at fihi khisalul khair. Sudah dikumpulkan terhadap Ibnu Mubarak ini semua jenis-jenis kebaikan. Ilmu, dia ahli ilmu, termasuk ahli ijtihad. Ahli jihad dia selalu berada di depan, dan dia kalau mubarozah dia menang, dia duel dia menang. Kemudian yang ketiga jawad, yang sangat dermawan, karena kalau dia mengajak orang-orang kampung untuk bersafar ibadah haji, maka semuanya ditanggung nafkahnya oleh Ibnu Mubarak. Bayangkan ya, zaman dulu rame-rame ibadah haji satu kampung itu berapa orang? Kalau sekarang ya mungkin satu pesawat atau satu bus. Nah, satu bus itu semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Yang bayar siapa? Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Dan keunikan Ibnu Mubarak ini, dia bekerja bukan untuk dirinya. Dia bekerja untuk guru-gurunya. Dia mengatakan, laula Sufyan mattajartu. Kalau bukan karena Sufyan guru saya yang ngajar hadis itu, saya tidak akan bekerja, nggak akan bisnis saya. Tapi saya bisnis untuk menghidupi guru-guru saya ini. Ini saya bukan menyindir seseorang supaya orang menghidupi saya, bukan ya. Ini cerita Ibnu Mubarak, dia kerja bukan untuk dirinya. Dan ini tidak ada zaman sekarang. Mana ada zaman sekarang orang kerja bisnis tidak untuk dirinya, mana ada. Jadi dia bisnis tapi tidak untuk mengkayakan diri, tapi untuk mencukupi orang lain. Sehingga dia masih normal kondisinya seperti biasa, makan tetap 3 kali, tidur tetap kasur biasa, tidak mewah, mobilnya banyak, rumahnya banyak, enggak begitu. Kalau sekarang kalau orang bisnis, hartanya banyak ya pasti rumahnya banyak. Kemudian mobilnya banyak, kemudian istrinya banyak. Nah, kalau dia enggak, ya kehidupannya tetap untuk makannya 3 kali saja, tapi untuk menghidupi orang-orang lain, para ulama-ulama. 5439. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول Inna khayyatan, sesungguhnya tukang jahit, ta'a telah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk satu makanan, sanahu yang dia membuatnya. Qala Anas, fadhahabtu, maka saya pergi ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'ami, kepada makanan tersebut. Faqarraba, maka dia menghidangkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan, roti min sya'ir, dari gandum biasa.
wa marqan dan kuah fihi di dalamnya dubbaun ada dubba wa qadidun dan dendeng. Qala Anas faraitu maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba min haulil sahfati sahfah piring. Falam yazal maka tidak henti-hentinya uhibbud dubba min yauma idzin wa qala Thumamatu an Anasin faja'altu ajma'u dubba baina yaday. Nah ini yang berkaitan dengan bab faja'altu maka saya berbuat ajma'u mengumpulkan ad-dubba baina yadayhi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam satu hidangan ya. Karena Anas makannya bersama Nabi, berarti satu hidangan ya. Seandainya Anas di sini kemudian Nabi di sana, nah, tidak mungkin Anas itu kemudian mengumpulkan dubanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena hidangannya Nabi di sana, hidangannya Anas di sini. Tapi karena hidangannya adalah satu nampan, satu wadah, nah, maka boleh diberikan kepada orang yang eh, duduk bersama dia, enggak ada masalah. Berikutnya bab rutab, bab memakan korma basah bil kitha dicampur dengan kitha atau timun. Kenapa? Karena korma itu adalah panas, kitha ini adalah dingin. Jadi tujuannya adalah untuk menetralkan panasnya rutab dengan dinginnya kitha. 5440 wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Ibrahim bin Sa'd an abihi Sa'd an Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala raaitu aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu memakan ar-rutaba rutab bil kitha dengan kitha. Ada hadis yang menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi ya, bi burdi hada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan dua itu tadi, tapi kalau dalam hadis yang lain itu bukan kisah, tapi bitik. Ya. Beliau memakan bitik yaitu apa namanya semangka. Semangka juga dingin, ya. Dicampur dengan rutab. Wayakul beliau mengatakan yuk saru dipecahkan haru hada panasnya rutab ini biberdi hada dengan dinginnya semangka ini. Wabardu hada biharri hada. Ya, jadi supaya netral. Ya. Kalau semangka saja perut kita bisa sakit. Kalau rutab saja atau kurma saja perut kita bisa sakit. Nah, supaya nggak sakit gimana? Digabungkan. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita adalah makan yang bagus itu adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan memakan sesuatu yang menyebabkan kita jadi sakit. Misalnya seseorang bangun tidur langsung kopi, kemudian perutnya jadi sakit, diare. Nah, jangan begitu. Kecuali kalau perutnya kuat ya. Perutnya kuat nggak apa-apa. Termasuk saya biasanya ngopi dulu ketika bangun tidur supaya fresh. Nah, perutnya kuat karena mungkin masih usia muda. Nanti kalau sudah usia agak tua, katanya sudah nggak kuat lagi. Kalau sudah nggak kuat berhenti. Selama masih kuat silahkan. Jadi melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jangan melakukan sesuatu yang mudarat untuk tubuh kita. Kemudian di sini Abdullah sahabat Nabi SAW, Ja'far ini juga sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Ja'far dua-duanya sahabat sehingga radhiyallahu anhuma. Abu Talib ini bukan sahabat Nabi, dia mati kafir. Seandainya dia mati muslim, maka bacaannya apa? Anhum. Nah, maka ini sekaligus dalil atau hujjah bagi yang berpendapat bahwa Abu Talib ini mati kafir. Memang ada perselisihan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Abu Talib mati muslim. Dalilnya riwayat Ibnu Hisham dalam kitab Tarikh bahwasanya Abu Talib sebelum mati sudah mengucapkan la ilaha illallah. Riwayat itu tidak sahih. Dan riwayat itu bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari. Di mana dalam riwayat Imam Bukhari dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap mengikuti milahnya Abdul Muttalib. Berarti tidak masuk Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa fi dahdahin minan nari." Abu Talib itu berada pada lapisan paling atas dari neraka. Seandainya bukan karena syafaat saya, sungguh dia di dalam ad-darakil asfali minan nar. Di sini ad-darak, ra-nya di fathah. Karena memang ada dua qiraah ya. Ad-daruki, ad-daraki. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah. Maka ini dalil sangat jelas Abu Talib kafir, na'udzubillahi min syarri dzalik.
Dan kita mengatakan begini bukan karena benci kepada Nabi ya, tapi ya namanya pamannya kafir ya kita katakan kafir ya. Meskipun Nabi Muslim, pamannya kafir ya kita katakan kafir. Bukan berarti kalau kita mengatakan pamannya kafir dianggap benci dengan Nabi, enggak benar itu, enggak benar. 5441 وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان رضي الله رحمه الله قال tadayyaftu saya bertamu kepada Abu Hurairah sab'an selama 7 hari. Nah, ini dalil bolehnya bertamu sampai 7 hari dengan syarat tidak memberatkan kepada pemilik rumah. Kalau memberatkan kepada pemilik rumah enggak boleh. Ayyuharrija. Hmm. Ba'da thalath. Ayyuhrijahu. Yuhrijahu. Enggak ada. Kita cari sampai ketemu. Wala yahillu lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari. Wala yahillu lahu, tidak halal bagi seseorang ayyathwiya indah, bahwa dia tinggal di rumah orang pemilik rumah hatta yuhrijahu, sampai memberatkan dia atau sampai menyempitkan dia. Nah, di sini dia bertamu sampai 7 hari ini karena tidak menyempitkan, tidak memberatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah itu akhirnya kaya, dulunya miskin, akhirnya kaya. Dan Abu Hurairah itu pernah menjabat sebagai gubernur kota Madinah atau wali kota Madinah. Fakana, maka adalah Abu Hurairah, huwa dia Abu Hurairah, wa mar'atuhu dan istrinya, wa khadimuhu dan pembantunya, ya'taqibuna mereka bergantian al-laila dalam satu malam, aslasan 3 bagian. Yusalli hadza, salatlah dia ini, thumma yuqidu hadza, kemudian membangunkan dia ini. Jadi maksudnya sepertiga malam pertama misalnya Abu Hurairah salat tahajud, sepertiga malam kedua bangunkan istrinya salat tahajud, sepertiga berikutnya bangunkan pembantunya salat tahajud. Jadi satu malam itu rumahnya hidup dengan tahajud gantian. Wa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengar dia mengatakan qasama, telah membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya, tamron kurma, fa asabani, maka mendapatkan kepada saya sab'u tamaratin, 7 kurma. Ihdahunna, salah satu dari 7 tadi hasyafah, kurma jelek. Tapi meskipun kurma jelek, kata dia dalam hadis yang lain, itulah yang paling awet dalam mulut saya. Kalau kurma yang tidak jelek segera habis ya, karena empuk kan. Tapi kurma jelek dimakan ini awet, nggak habis-habis. Sehingga ini fadilahnya kurma jelek ya. Awet untuk dimakan ketika tidak ada makanan yang lain. Itu seperti permen karet. Ya. Permen karet awet sekali, ini 1 hari nggak habis-habis. Paling-paling kalau rasanya habis, nanti bisa dicelupkan lagi dalam gula, ada rasanya lagi. Ini. Kalau gula nggak punya, celupkan di apa? Garam, sehingga ada rasanya. Yang penting ada rasanya. Dan ini fadilahnya Abu Hurairah, salat tahajud setiap malam tidak pernah berhenti dari salat tahajud, tapi dibagi-bagi 3 bagian. Maka kita teringat kaidah al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Seorang beriman itu menjadi kuat dengan sebab saudaranya. Kalau sendiri nggak bisa, tahajud sendiri 1 malam nggak bisa. Nah, tapi dibagi 3 orang maka menjadi kuat. Kalau 3 orang nggak cukup gimana? Nikah lagi supaya bagi 4 orang supaya ringan. Berikutnya yang kedua. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Shabbah qala hadatsana Ismail bin Zakaria. Di sini Zakaria pakai hamzah, boleh juga Zakaria tanpa hamzah. Dua-duanya qiraah mutawatirah. An Asim an Abi Uthman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qasama, telah membagi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bainana, di antara kita, tamran kurma. Fa asabani minhu khamsun, maka mengenai saya darinya 5 kurma. Kalau riwayat yang tadi apa? 7 kurma. Jadi gimana ini? 5 atau 7? Ya bisa digabungkan. Awalnya 5, akhirnya 7. Jadi kalau 2 hadis sahih, maka kita gabungkan.
Bisa juga ini adalah 2 kejadian, yang kemarin 5, yang sekarang 7. Pokoknya harus dikompromikan. Arba'u tamaratin, 4 kurma, wa hasyafatun, dan 1 kurma jelek. Tsumma ra'aitul hasyafah, kemudian saya melihat kurma jelek tadi, hiya asyadduhunna, yaitu adalah yang paling kuat di antara mereka, lidirsi, untuk geraham saya. Jadi paling awet untuk dimakan, itu maksudnya. Makanya ada ungkapan wara'a apa? Mihnah, minhah. Di balik ujian ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurma jelek ini ujian. Nah, tapi nikmat Allah yaitu lebih awet dimakan, enggak habis-habis. Yang lainnya sudah habis, saya masih apa namanya? Ngemot kurma tadi. Bab rutab, bab kurma rutab, kurma basah, wa tamri, dan kurma kering. Wa qaulillahi ta'ala wa huzzi ilaiki bijil'in nakhlati tassaqat 'alaiki rutaban janiyya. Wahuzzi, dan gerakkanlah wahai Maryam ibunya Nabi Isa, ilaiki padamu, bijil'in nakhlah, batang pohon kurma. Batang pohon kurma digerakkan oleh perempuan. Perempuannya bunting besar. Gimana itu? Bisa jatuh enggak? Bisa jatuh dengan sebab izin Allah. Tassaqat, maka akan berguguran alaiki pada kamu, rutaban, yaitu kurma rutab, kurma basah, jania, yang masih segar atau yang terpetik. Jania yang dipetik itu arti asalnya. Tapi di sini di syarahnya disebutkan bahwasanya jania yaitu adalah eh, mana? Ghaddun thariya, ya, yang masih basah. Dan ini adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Maryam alaihi salatu wassalam, atau satu karamah. Kalau mukjizat untuk nabi, karamah untuk wali. Dan di sini bacaannya tasaqat, itu adalah sesuai bacaan jumhur. Tasaqat. Ada juga bacaan yang lain tasaqat, berarti sinnya tanpa tasydid. Bacaan yang kita baca biasanya tusaqit. Jadi tasaqat jumhur, tasaqat tanpa tasydid, tusaqit. Ya. Semuanya adalah qiraah yang mutawatir. Nah, di sini Imam Bukhari membacanya tasaqat. Sehingga jangan diubah. Ya. Beliau menulis tasaqat, kita ganti tusaqit. Berarti mengubah tulisannya Imam Bukhari, enggak boleh. Ya. Kalau di situ tertulis tusaqit, nah itu berarti penciptanya yang salah. Ya. Imam Bukhari aja menulisnya tasaqat, ya, sesuai dengan penjelasan dari syarih. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak semua yang tidak semua hal itu bisa kita terima dengan nalar. Banyak hal yang tidak bisa kita terima dengan nalar. Tapi kita harus yakin kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurma rutab itu kalau kita petik itu ada suaranya. Tak, ini. Karena masih kencang sekali. Ini. Saya pernah dikasih satu dompelan rutab. Untuk mengambilnya itu agak susah ya. Ada bunyinya. Tak. Nah, kalau digoyang-goyangkan batangnya dari bawah, itu nggak mungkin dia jatuh, nggak mungkin. Karena masih kencang gitu. Nah, ini ada perempuan lemah, bunting, kemudian disuruh untuk apa? Mengguncangkan pohon kurma. Akan jatuh. Dalam keadaan masih rutab. Ini semata-mata karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita percaya apapun yang datang dari Allah dan Nabi meskipun tidak masuk akal. Jangan sekali-kali menolak sabda Nabi atau kalam Allah gara-gara ini enggak nalar, enggak boleh. Jangan seperti doktor dari Mesir, sudah wafat rahimahullah, dia menolak hadis Nabi yang sahih tentang mencelupkan lalat ke dalam minuman. Kata dia ini enggak nalar, ini hadis palsu, bukan palsu, tapi akalmu yang enggak paham. Harus diterima sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini diambil pelajaran juga bahwasanya yang paling bagus bagi orang yang hamil itu adalah makan kurma. Dia akan menimbulkan kekuatan, terutama kalau mau melahirkan. Pas mau melahirkan kan lemah dia, kemudian dia butuh kekuatan besar untuk bisa mengeluarkan bayinya tadi karena berat mengeluarkannya. Nah, dikasih makanan kurma, ini dalilnya. Kalau pengalaman istri saya biasanya makan sari kurma. Sari kurma kan sudah diambil sarinya, sehingga lebih mudah untuk
memakannya. Atau kurma yang masih buah juga enggak ada masalah. Wa qala Muhammad bin Yusuf an Sufyan an Mansur bin Safiyyah qala haddatsatni ummi Safiyyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat tuwfiya telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syabi'na dan sungguh kami telah kenyang minal aswadain dari dua yang hitam yaitu at-tamri kurma memang hitam wal ma'i dan air putih. Air putih sebenarnya tidak hitam ya. Tapi disebut dua yang hitam ini babnya bab taklid. Jadi dimenangkan salah satunya sehingga yang lainnya mengikuti. Tapi jangan mengartikan aswadain dengan terjemahan kurma dan air dalam semua tempat. Ya. Karena kalau kita artikan selalu begitu, nanti ada kalimat yang tidak cocok. Misalnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fi shalah." Bunuhlah dua yang hitam di dalam salat. Ini nggak bisa diartikan kurma dan air. Karena kurma dan air bukan makhluk bernyawa. Maka beliau mengatakan al-hayyah, ular, wal aqrab dan kalajengking. Kalajengking hitam ya. Kalau ular tidak hitam atau tidak selalu hitam, nah, maka ini juga termasuk bab taklid tadi. Berikutnya 5443 wa bihi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Abu Hazim an Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala karena adalah bil Madinah di Madinah Yahudiyun seorang Yahudi. Wa kana dan adalah dia itu. Ini hadisnya panjang ya. Yuslifuni melakukan salaf kepada saya fi tamri pada kurma saya ilal jidadi sampai pada waktu panenan. Salaf loh ya. Salaf itu bayar di depan, barang belakangan. Dibayarnya awal tahun, kemudian nanti kurmanya dikasih ketika akhir tahun. Itu namanya salaf. Disebut salaf, disebut salam. Jadi ta'jilu as-saman wa ta'jilul musamman. Ta'jilu menyegerakan as-saman uangnya wa ta'jilu dan mengakhirkan al-musamman barangnya. Disebut salaf. Maka salaf itu boleh, yang penting jelas nih. Wa kanat dan adalah li Jabirin milik Jabir al-ardu tanah allati yang fi tariqi rumah di jalan rumah. Rumah ini nama satu tempat di dekat Madinah. Fajalasat maka duduklah tanah tersebut. Duduk itu maksudnya kosong, tidak ada tanamannya. Artinya tidak menghasilkan ya. Jadi duduk itu artinya eh, apa namanya? Tidak ada hasilnya, tidak menghasilkan buah. Fakhala maka mundurlah aman 1 tahun. Mundur itu maksudnya eh, penyetoran buahnya tadi mundur 1 tahun. Ya. Karena sudah dibayar di awal, tapi ternyata tidak menghasilkan. Yaitu ternyata duduk tadi. Maka mundur 1 tahun, yaitu tidak bisa membayar pada, tidak bisa memberikan buah pada tahun tersebut. Faja'ani maka datang kepada saya al-Yahudi si Yahudi indal jadat pada waktu panen. Walam ajudda dan saya belum memanen minha darinya syai'an sedikit pun. Faja'altu maka saya pun datang, saya pun berbuat astanziruhu minta tempo kepada dia ila qabilin kepada tahun depan. Faya'ba maka dia enggan. Orang janjinya sudah tahun ini ya tahun ini, jangan tahun depan. Dan memang kalau teori salaf itu tidak harus dari buah kita, dari buah yang lain bebas. Yang penting kalau sudah jatuh tempo berikan apa yang dipesankan. Dan tidak harus saya punya tanaman. Misalnya antum salaf kepada saya kurma, ya. Nggak ada masalah. Meskipun saya tidak punya pohon kurma di rumah. Antum salaf kepada saya beras, meskipun tidak punya sawah, nggak apa-apa. Yang penting bisa mendatangkan sesuai yang diminta. Fa'ukhbira maka dikabari bidzalika dengan hal itu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau bersabda li ashabi kepada sahabat-sahabat. Umsu berjalanlah nastangdir kita minta tempo di Jabir untuk Jabir minal Yahudi dari Yahudi. Ya. Jadi minta bantuan orang nggak ada masalah. Ya. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu untuk perkara-perkara yang khusus Allah Subhanahu wa taala. Faja'uni maka mereka datang kepada saya fi nakhli pada pohon-pohon kurma saya, pada kebun kurma saya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuatlah Nabi yukallimu bicara kepada al-Yahudi. Fayaqulu si Yahudi menjawab, Abul Qasim.
wahai Abul Qasim, la unziruh, aku tidak mau memberikan tempo kepada dia. Ini si Yahudi keras, tapi masih menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia memanggil dengan nama kunyah Abul Qasim. Di dalam bahasa Arab, kalau panggil nama kunyah termasuk penghormatan. Falamma maka tatkala ra'a melihat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, maka beliau berdiri. Fatafa, maka beliau itu keliling fin nakhli, pada pohon-pohon kurma tadi. Tsumma ja'ahu, kemudian dia datang lagi kepadanya, fakallamahu, dia ngomongi dia lagi yang kedua, fa'aba, maka dia enggan. Jadi kalau jual beli, tawar menawar itu boleh lebih dari 2 kali, ya. 1 kali ditawar enggak boleh. Nah, kita keliling, kemudian datang lagi, tawar lagi, enggak ada masalah. Fakuntu, maka saya pun berdiri, faji'tu, maka saya datang biqalili rutbin, dengan sedikit dari kurma basah. Fawada'tuhu, saya letakkan dia itu baina yadayin Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akala, beliau makan. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, aina arishuka, di mana naunganmu ya Jabir, wahai Jabir. Jadi di setiap kebun itu biasanya ada naungan, ya. Jadi orang yang sudah menggarap kebunnya tadi kalau lelah itu berada di bawah naungan tadi. Jadi kalau di sawah itu ya adalah gubuk, ya. Di mana gubukmu wahai Jabir? Fa akhbartuhu, lalu saya kabari beliau, faqala, beliau mengatakan ufrusli, hamparkanlah untuk saya fihi, padanya, itu dikasih lambaran, ya, lemek. Fa farastuhu, maka saya hamparkan kepada beliau. Fadakhala, maka beliau masuk, faraqada, maka beliau tidur, tsumma stayaqadha, kemudian beliau bangun. Faji'tuhu, maka saya datang kepada Nabi biqabdatin ukhra, dengan satu genggaman yang lain, fa akala minha, lalu beliau makan darinya. Semakama, kemudian beliau berdiri, fakallamal Yahudi, ngomong lagi kepada Yahudi, fa'aba alaih, maka dia pun enggan kepadanya. Jadi diulang sampai berapa? 3 kali. Nah, jadi jangan ngalah kecuali kalau sudah 3 kali. Udah 3 kali, udah mundur nggak apa-apa. Faqama, maka beliau berdiri firritabi, di tengah-tengah pohon kurma yang membuahkan ritab, finnakhli tsaniyah, pada kumpulan pohon kurma yang kedua. Jadi maksudnya Nabi keliling, ya, keliling untuk melihat-lihat pohon kurma yang lain. Jadi kan pohon kurmanya ada 2 kumpulan, ya, kumpulan sana atau kumpulan sini. Nah, an-nakhl itu adalah kumpulan pohon kurma. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, judda, panenlah, waqdi, dan bayarlah. Jadi kalau yang di sana belum ada buahnya yang cukup, nah, kita ambil dari buah yang sini. Fawaqafa, maka beliau itu berhenti fil jadad, pada saat panen. Jadi pada saat panen tadi Nabi sudah tidak keliling-keliling lagi. Fajadatu, lalu saya pun memanen minha, darinya, ma qadaitu, apa yang saya melunasi dia. Wa fadala minhu, dan masih tersisa darinya. Nah, ini tersisa karena apa? Karena berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya asalnya itu enggak cukup untuk membayar apa yang sudah dibeli oleh si Yahudi tadi. Karena panennya tidak sempurna. Jadi, sehingga yang panen sedikit atau yang berbuah sedikit, nah sehingga semestinya tidak cukup. Tapi karena doa Nabi, jadi cukup. Fakharajtu, lalu saya pun keluar, hatta jitu, sehingga saya datang kepada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasyartuhu, saya beritahu, saya beri kabar gembira kepada beliau. Faqala, beliau mengatakan, asyhadu anni Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya betul-betul Rasulullah. Buktinya ada mukjizat datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urus dan arish itu artinya sama, ya, yaitu bina, bangunan. Dan berkata Ibnu Abbas, ma'rusyat, Al-An'am 141, itu adalah mayu'arrash, apa yang dibikin naungan, minal kurumi, dari pohon-pohon kurma, wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Jadi pohon kurma kan rambat, ya. Nah, kemudian dibuat naungan begitu. Yuqalu, dikatakan urushuha, Al-Baqarah 259, abniyatuha, bangunan-bangunannya. Nah, maka kata-kata urush ini bisa 2 makna. Bisa bermakna bangunan, bisa bermakna naungan tadi. Berikutnya babu aklil jumar, bab memakan gempol. Apa itu? Nah, ini bagian atas dari pohon kurma yang masih kecil, yang disebut sebagai qalbun nakhlah, jantungnya pohon kurma. Seperti ini. Jadi bagian atasnya nanti diambil, ya, kemudian diambil bagian ujungnya seperti ini. Ini adalah bisa dimakan, ya, warnanya putih.
5444. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsani Mujahidun an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala baina ketika nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam junusun duduk-duduk idza tiba-tiba utiya didatangkan bi jumari nakhlatin dengan empolnya kurma faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sesungguhnya minas syajari dari pohon-pohon lama sungguh ada pohon yang barokatuhu berkahnya itu kabarokatil muslim seperti berkahnya orang muslim. Artinya apa? Berkahnya itu dari atas sampai bawah semuanya berkah. Buahnya berkah, batangnya berkah, daunnya berkah, kemudian rantingnya itu berkah, akarnya berkah, bijinya berkah, semuanya bisa dimanfaatkan. Muslim itu juga begitu ya, semuanya bisa dimanfaatkan. Anda punya harta, muslim, hartanya berkah. Punya ilmu, muslim, ilmunya berkah. Punya rumah, rumahnya berkah. Punya jawal, HP, berkah jawalnya berkah. Waktunya berkah, semuanya berkah. Itu kalau muslim yang sempurna. Ya. Maka di sini kabarakatil muslim ay al muslim al kamil, muslim yang sempurna. Fadhanantu maka saya menyangka annahu bahwasanya beliau bahwasanya dia itu yakni annahu bahwasanya beliau yakni memaksudkan an-nakhlah pohon kurma. Fa'aradtu maka saya ingin an aqula untuk mengatakan hiyan nakhlah ya Rasulullah. Dia itu adalah pohon kurma wahai Rasulullah. Tsumma tafattu kemudian saya noleh fa idza ana ternyata saya ini asyiru asyaratin 10 dari orang yang 10 orang yang ke-10 dari 10 orang ana ahdatsuhum saya itu yang paling muda di antara mereka. Fasakatu maka saya diam. Diamnya kenapa? Karena beradab kepada yang lebih tua. Ada Abu Bakar mungkin, ada Utsman, ya, ada Ali. Wah, saya enggak salah, ya. Enggak sopan kalau saya ngomong sementara masih ada yang tua-tua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda, "Hiyan nakhlah." Itu adalah pohon kurma. Ini sebenarnya kalau Nabi melanjutkan ucapannya, Ibnu Umar mungkin jawab ya. Siapa yang bisa jawab? Saya nikahkan. Nah, maka dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Karena Nabi enggak melanjutkan. Akhirnya ini Ibnu Umar sampaikan kepada bapaknya. Wahai bapak, tadi Nabi tanya, tapi saya mau jawab pakai semuanya pada tua-tua. Kata Umar, seandainya kamu jawab, nah, lebih saya sukai daripada saya mendapatkan ini. Artinya sebenarnya jawab tuh nggak apa-apa. Meskipun paling muda, nggak ada masalah. Orang Nabi tanyanya kepada semua orang. Jadi secara hukum boleh menjawab itu. Tapi secara adab, nah, bagus apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi. Jadi harus kita bedakan antara hukum dengan adab. Ya. Kalau hukum boleh. Kalau adab, nah, lebih bagusnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Seperti masalah suami sama istri. Melihat kemaluan, boleh tidak? Nah, itu dibahas oleh para ulama. Ringkasnya dibagi dua. Kalau hukum boleh, karena hadis yang melarang dhaif atau palsu. Tapi secara adab, nah, itu bicara masalah yang lain. Masalah adab kita lebih utamakan daripada masalah hukum tadi ya. Artinya secara hukum boleh, tapi secara adab uh, kita menggunakan adab yang sesuai dengan kondisi kita. Tambah satu lagi, babul ajwa, bab kurma ajwa. Ini kurmanya hitam-hitam, kecil-kecil, tidak begitu melenyek ya, sehingga kalau dimakan tidak membuat bosan. 5445 wabihi ilaihi qala hadatsana Jum'ah Ibnu Abdullah. Ini namanya Jum'ah untuk laki-laki. قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man tasabbah barang siapa yang sarapan kulla yaumin setiap hari sab'ata maratin 7 butir kurma ajwa lam yadurruhu tidaklah memandarati dia fi dzalikal yaumi pada hari tersebut summun wala sihrun racun maupun sihir. Jadi supaya kita aman dari santet, sihir, racun. Nah, setiap pagi kita makan sarapan, yaitu apa? Korma ajwa 7 butir. Ini harus 7. Kalau kurang dari 7, maka belum tentu sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini harus ajwa. Kalau selain ajwa, maka belum tentu sesuai yang disabdakan oleh Nabi SAW. Makanya babnya bab apa? Babul ajwa. Atau bab fadilahnya kurma ajwa.
Tapi selain kurma ajwa, tetap diharapkan fadilahnya sama. Karena bisa jadi Nabi mengucapkan ajwa itu adalah kharaja makhraja al-ghalib. Kenapa beliau mengatakan ajwa? Paling banyak di kota Madinah adalah ajwa. Kalau betul ini adalah kharaja makhrajal ghalib, falaysa bihasrin. Maka itu bukan untuk pembatasan. Ya, jadi kaidahnya ma kharaja makhrajal ghalib falaysa bihasrin. Sesuatu yang munculnya karena sesuai kebiasaan, maka itu bukan untuk pembatasan. Karena itu kata Syekh bin Bas, selain pohon ajwa diharapkan. Ya. Jadi untuk ajwa pasti karena sabda Nabi. Untuk selain ajwa diharapkan sesuai sama dengan ajwa. Dan dari kata-kata ini, sarapan 7 butir kurma, ini diambil pelajaran bahwa makan itu sehari cuma 2 kali, bukan 3 kali. Yang pagi itu cuma kurma, ya, bukan roti atau bukan gandum. Orang Arab kan makan besarnya kan gandum. Nah, adapun gandum itu adalah 2 kali saja, yaitu ghoda, makan siang, sama asya, makan sore. Ghoda itu waktunya dari pagi sampai zuhur itu ghoda. Ya. Asya itu waktunya dari zuhur sampai maghrib itu asya. Nah, makanya kata guru kami, Syekh Kudes ya, dari Yaman, beliau mengatakan, al-wajabatu thalath laisa bisyar'iyyin wala sahihin inda tibbi. Beliau mengatakan bahwasanya makan 3 kali itu tidak sesuai dengan syar'i, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena makannya cuma 2 kali saja. Adapun yang sarapan itu hanyalah makanan kecil bukan makanan besar. Walaysa bisahihin fitib juga tidak sehat dalam kedokteran. Ini kata beliau. Cocok atau tidak terserah. Yang jelas beliau tampilkan dalil-dalil, salah satunya hadis ini menunjukkan bahwasanya makan itu cuma 2 kali di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paginya makan kecil. Saya pernah mencoba mempraktekkan fatwa beliau. Ternyata malamnya nggak bisa tidur saya. Lapar saya. Akhirnya saya kembali makan 3 kali. Nggak apa-apa. Ini cuma apa? Cuma muamalah ya, bukan masalah ibadah. Tapi ringkasnya kata beliau adalah al-ma'iddah baitudda. Perut besar kita itu adalah rumahnya penyakit. Sehingga semakin banyak makanan yang masuk, semakin banyak penyakit. Tapi jangan salah paham ya. Nanti antum makan dikit-dikit akhirnya sakit malah gara-gara kurang. Ya pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.